Kita mau buat coklat cake dengan bahan dasar cake-nya chiffon cake. Kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Pertama, minyak sayur. Kita mau campur dengan air panas. Pakai air dispenser cukup ya. Lalu kita mau aduk dengan hand whisk hingga air dan minyak tercampur dengan baik. Kemudian kita mau tambahkan tepung terigu dan coklat powder. Aduk hingga benar-benar tercampur dengan baik ya. Setelah itu kita mau tambahkan kuning telur. Lalu aduk lagi hingga kuning telurnya itu tercampur semua dan adonan akhir coklatnya itu lembut ya, tidak bergerindil, tercampur rata semua baik tepung maupun coklat powdernya. Sisihkan dan kita mau bikin meringue. Di sini putih telur kita campur dengan 1 sendok makan lemon juice dan kita mixer di kecepatan medium. Kita mau mixer hingga nampak nanti ada buih kecil. Itu saatnya kita memasukkan gula kastor. Nah seperti ini, kalau sudah berbuih seperti ini kita masukkan gula kastor. Kita masukkan gula kastor ini dibagi dalam 3 tahap ya, jadi sedikit demi sedikit. Kita mau mixer sampai meringuenya ini nanti ada di konsistensi firm peak. Firm peak adalah pada saat kita angkat hand whisk-nya atau whiskernya itu dia membentuk lancip, tidak terkulai sama sekali ya. Jadi dia lancip, pointy, tapi meringue ini harus firm, dalam artian kokoh dan lembut dan glossy ya. Itu adalah meringue yang benar untuk chiffon. Nah, firm peak adalah seperti ini. Bisa dilihat, ujungnya itu lancip. Ya. Sekarang kita mau mix meringue ini ke adonan coklat. Ambil sebagian, sepertiga bagian lah ya, sepertiga bagian meringue untuk kita aduk dengan adonan coklat. Di sini pengadukannya menggunakan hand whisk. Kita aduk sampai meringuenya itu tercampur dengan baik, tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita mau balikin adonan coklat ini ke meringue yang sisanya tadi. Ya, kita masukkan semua. Kemudian di sini kita masih akan mengaduk dengan menggunakan hand whisk dulu, karena memang mengaduk menggunakan hand whisk itu membantu lebih cepat rata. Tapi kita harus ganti dari hand whisk ke spatula supaya pengadukannya itu benar-benar sampai ke dasar mangkok itu kena semua. Kalau pakai hand whisk aja tidak bisa serata kalau kita aduk pakai spatula. Ya, jadi setelah hand whisk kita ganti dengan spatula untuk pengadukannya lebih rata sampai ke dasar bowl. Nah, adonan akhir seperti ini ya. Jadi kental, glossy, sama sekali tidak ada bubble. Ya, itu yang benar. Sekarang kita mau tuang adonannya ke dalam loyang ukuran 15 cm. Loyang ini saya pakai loyang bongkar pasang ya, supaya nanti pada saat melepas dari loyang itu lebih gampang. Nah, kita tuang semua adonan dan kita ratakan ya. Kita ratakan untuk supaya bagian atasnya itu nanti matangnya bagus, tidak bergelombang dan adonannya itu level. Ya, kita hentak-hentak, kita goyang-goyang supaya
bubble yang mungkin terjebak di dalam adonan itu bisa keluar terlepas ya. Lalu kita mau panggang di suhu 150 derajat selama kurang lebih 45-50 menit. Setelah matang, kita mau bagi kuenya menjadi 3 bagian. Untuk detail pemanggangan chiffon atau bagaimana cara unmold bisa dilihat di video chiffon saya yang lain ya. Di situ ada lebih detail. Nah, kalau udah terbagi menjadi 3 potong, kita mau bikin coklat ganache. Ya, di sini perbandingan coklat adalah 1:1 antara coklat dengan whipped creamnya. Di sini saya pakai whipped cream dairy. Nah, kita mau microwave selama kurang lebih 20-30 detik. Lalu kita aduk rata sampai coklatnya itu benar-benar meleleh semua ya. Sekarang kita mau assemble kuenya. Di sini saya pakai ring cake 15 cm dan saya alasi dengan mika untuk mousse cake ya. Kita masukkan dulu lapisan pertama. Lalu kita siram dengan coklat ganache tadi. Kita ratakan. Setelah rata, kita mau lapisi dengan irisan cake yang kedua. Lalu sama, kita mau kasih coklat ganache lagi. Jadi kita bikin coklat ganache ini untuk 2 lapisan cake dan 1 lapisan paling atas, dan sebagian lagi untuk campuran whipped cream. Ya, jadi sekali bikin itu untuk lapisan 1, lapisan kedua, dan lapisan paling atas, dan untuk campuran whipped cream. Nah, ini kita kasih lapisan kue yang terakhir ya, yang ketiga. Lalu kita tuang lagi dengan coklat ganache. Kemudian setelah kita tuang di lapisan paling atas, kita mau simpan di dalam lemari es kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Sambil kita menunggu kue ini di dalam kulkas, kita mau siapkan whipped creamnya. Di sini masih pakai bowl yang tadi kita pakai untuk bikin coklat ganache ya. Whipped cream kita akan kocok di atas mangkok yang kita isi es batu ya, jadi supaya krimnya itu lebih bagus hasilnya. Kita mau mixer sampai krim ini di konsistensi soft to firm thick ya. Di sini kita mau mixer dulu, kemudian setelah agak mengental kita tambahkan coklat ganache. Aduk sampai teksturnya itu lembut ya. Jadi di sini kita mau langsung cover kuenya tanpa crumb coat. Jadi kita langsung cover karena hanya bagian samping saja.
Nah, seperti ini konsistensinya ya. Oh ya, kalau ini krimnya kita pakai yang non dairy ya. Kalau untuk coklat ganache saya pakai yang dairy. Kalau untuk krim untuk cover bagian samping kue saya pakai non dairy. Sekarang kita keluarkan dulu kuenya dari kulkas dan kita lepas plastik mikanya. Lalu kita mau mulai olesin bagian samping kue dengan whipped cream. Sudah tercover semua dengan whipped cream, kita rapikan dan kita ratakan dengan scraper. Oke, setelah rata kita mau pindahkan kuenya ke cake board. Nah, di sini saya mau hias bagian atas kue dengan potongan strawberry dan sedikit blueberry. Di sini stroberinya saya potong jadi 4 bagian ya. Lalu kita mau percantik dengan daun thyme. Ya, oke. Coklat cake ini rasanya bener-bener nyoklat. Enak sekali. Nah, untuk final touch-nya saya semprotkan dengan gold dust. Ya, biar tampilannya lebih mewah. Nah, coklat cake sudah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. See you next time. Bye-bye.